Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Alfajri dengan NIM 2236012. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bu Rina Arirohmah MPD. Baik, di sini soalnya adalah apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang, dan strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan data pelanggan tetap terjaga. Jawabannya adalah tantangan utamanya adalah yang pertama, serangan cyber yang semakin canggih, ancaman seperti ransomware, phishing, dan malware yang terus berkembang. Yang kedua, pencurian dan kebocoran data pelanggan, misalnya informasi kartu kredit bisa dicuri atau dibocorkan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, mematuhi berbagai regulasi perlindungan data yang kompleks di berbagai negara. Keempat, pengelolaan akses yang buruk, pengelolaan akses yang tidak tepat dapat menyebabkan kebocoran data. Kelima, ancaman dari IoT dan perangkat terhubung, keamanan perangkat yang terhubung ke internet yang sering terabaikan. Strateginya ada: yang pertama, enkripsi data. Enkripsi data yang disimpan dan yang sedang dikirim untuk melindungi data sensitif. Yang kedua, autentikasi multifaktor untuk memastikan hanya pengguna yang sah untuk dapat mengakses data. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan keamanan untuk mengedukasi karyawan dan pelanggan tentang ancaman cyber. Yang keempat, pemantauan keamanan 24/7 atau untuk sistem deteksi intrusi untuk mengidentifikasi serangan secara real time. Yang kelima, kontrol akses berdasarkan peran untuk pembatasan akses hanya pada pihak yang memerlukannya. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan seperti GDPR atau CCPA. Soal yang kedua adalah jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku. Jawabannya adalah tantangan privasi dan keamanan. Yang pertama, pencurian data pribadi seperti data pribadi dan sensitif yang dikumpulkan atau seperti informasi kartu kredit, alamat, dan riwayat belanja. Itu rentan terhadap serangan dan kebocoran. Yang kedua, penyalahgunaan data. Penggunaan data yang tidak sah atau tidak transparan dapat merusak kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi regulasi seperti GDPR, CCPA yang mengharuskan perlindungan data dan hak privasi konsumen. Yang keempat, risiko pihak ketiga. Penggunaan layanan pihak ketiga, misalnya vendor analitik yang memiliki hak akses ke data pelanggan dapat memperbesar risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Cara mengatasi tantangan tersebut: yang pertama, enkripsi dan keamanan data dengan menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data saat dikirim dan disimpan. Yang kedua, transparansi dan persetujuan, memberikan pemberitahuan yang jelas dan meminta persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum mengumpulkan atau menggunakan data mereka. Yang ketiga, penerapan kebijakan privasi yang ketat dengan menjaga kebijakan privasi yang mematuhi regulasi seperti GDPR dan CCPA, serta mengizinkan pelanggan untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data mereka. Yang keempat, auditing dan pengawasan, melakukan audit keamanan secara berkala dan mengontrol akses data dengan membatasi hanya pihak yang berwenang bisa mengaksesnya. Yang kelima, penyimpanan data minimal, hanya mengumpulkan data yang diperlukan dan menghindari penyimpanan data yang berlebihan untuk mengurangi risiko kebocoran. Soal yang ketiga, bagaimana teknologi seperti IoT, AI, dan cloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan analisis dalam e-commerce. Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Jawabannya, yang pertama, IoT. IoT memungkinkan perangkat yang terhubung
untuk mengumpulkan data secara real time seperti sensor yang digunakan di gudang atau perangkat pengguna. Ini membantu dalam pemantauan inventaris, pengiriman produk, dan pengalaman pelanggan. Contoh, Amazon menggunakan IoT di gudangnya untuk melacak lokasi barang secara otomatis dan mengoptimalkan proses pengiriman. Sensor IoT membantu memantau tingkat persediaan, mengurangi kesalahan pengiriman, dan meningkatkan efisiensi logistik. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menganalisis data besar atau big data untuk mengenali pola konsumen, preferensi belanja, dan tren. Teknologi ini memungkinkan personalisasi yang lebih baik, analisis prediktif, dan otomatisasi kebutuhan bisnis. Contoh, Netflix menggunakan AI untuk menganalisis data perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi film atau serial yang dipersonalisasi. Dalam e-commerce, perusahaan seperti Amazon menggunakan AI untuk rekomendasi produk, mengoptimalkan harga secara dinamis, dan memprediksi kebutuhan persediaan. Ketiga, cloud computing. Cloud computing memungkinkan perusahaan e-commerce untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar secara efisien, serta memungkinkan akses data secara global dan kolaborasi yang lebih mudah. Contoh, Spotify. Platform e-commerce menggunakan cloud untuk mengelola data transaksi dan inventaris. Hal ini memungkinkan pemilik toko untuk mengakses data secara real time, menjalankan analisis untuk memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Baik, cukup sekian. Jika ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.